Segera download yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Dan Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita menyampaikan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang salat subuh berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka pada hari kiamat kelak akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Dan kita sangat butuh dengan cahaya tersebut ketika melewati sirat, ya. Karena sirat dalam kondisi sangat gelap, jika tidak melihat jalan kita akan terjungkal ke dalam neraka jahanam. Di saat itu seorang sangat membutuhkan cahaya yang sempurna. Oleh karena Allah sebutkan orang-orang beriman berdoa ketika itu, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, Man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat dengan dua salat yang dingin, maka dia akan masuk surga. Yang dimaksud dengan al-bardain, dengan dua salat yang dingin adalah salat asar dan salat subuh, yang dimana udara mulai dingin dan biasanya orang suka tidur di waktu-waktu tersebut. Waktu asar orang pulang kerja, ingin tidur, kemudian sampai bablas asarnya. Demikian juga di malam hari orang suka tidur, subuh waktu-waktu yang sangat nikmat tidur. Namun seorang yang mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat asar pada waktunya, salat subuh pada waktunya, niscaya dia akan masuk surga. Nabi SAW juga bersabda, Man sholal fajr fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh maka dia di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang sifat-sifat istri yang soleha. Meskipun yang hadir banyak bapak-bapak yang soleh, ya. Tapi kita ingin menyampaikan nasihat kepada ibu-ibu, dan tentunya kita semua perlu tahu tentang sifat-sifat ini. Apakah bapak-bapak atau mas-mas atau kakak-kakak yang masih jomblo, ya, yang masih belum mendapatkan pasangan, ya, maka mereka perlu mengerti sifat-sifat ini agar tidak salah dalam memilih calon pendamping hidup. Kemudian bagi orang-orang yang sudah bersuami, hendaknya mengetahui juga tentang sifat-sifat ini agar disampaikan kepada istri mereka agar bisa menuju yang lebih baik. Demikian juga yang memiliki putri-putri, hendaknya mengerti tentang sifat-sifat istri soleha agar bisa mengajarkan kepada putri-putri mereka bagaimana menjadi istri yang soleha. Bagaimana menjadi istri yang soleha. Dan terutama terkhususkan kepada ibu-ibu untuk mengerti tentang sifat-sifat ini, karena inilah sifat-sifat yang akan mengantarkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan ini tetap penting bagi kita semua, ya. Dan bapak-bapak juga bisa memilih yang baru kalau berani, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, maksudnya dari Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha, kemudian dari Adam Allah ciptakan pasangan yaitu Hawa. Buat apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam merasa tentram di sisi Hawa. Adam ketika diciptakan sendirian,
meskipun Allah sediakan bagi dia surga, namun apatah keindahan surga kalau tanpa ada pendamping? Oleh karenanya dikatakan ar-rafiq qabla tariq, teman pendamping sebelum menempuh perjalanan. Oleh karenanya Allah ciptakan bagi Adam Hawa liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram di sisi Hawa. Ya, kenikmatan surga yang begitu indah tidaklah sempurna kecuali ada pendampingnya, yaitu Hawa. Dan demikianlah kita para lelaki, kita tidak akan menemukan kebahagiaan yang sungguhnya kecuali di sisi seorang wanita. Seorang laki mungkin mencari kebahagiaan di luar, mungkin ketemu dengan teman-temannya, ngopi di warung kopi, mungkin main golf, mungkin kemana, tapi dia tidak akan menemukan kebahagiaan sungguhnya. Hatinya tidak akan tentram, hatinya tidak akan tenang kecuali di sisi seorang wanita yang baik. Adam alaihissalam disediakan surga yang begitu mewah, tapi harus ada Hawa liyaskuna ilaiha, agar dia tentram di sisi wanita tersebut. Kita tahu perjalanan hidup kita sangat berkelak-kelok, penuh dengan problematika, penuh dengan pernak-pernik kehidupan. Maka kita perlu memiliki seorang pasangan yang membantu kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa imra'atan mu'minah tu'inuhu ala amril akhirah. Hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang suka bersyukur, lisan yang suka berzikir, dan hendaknya memiliki seorang wanita mukminah yang membantu dia untuk urusan akhiratnya, Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menikah, di antara niat yang paling utama, ya tentunya niat jelas untuk menyalurkan hasrat pada tempatnya, untuk menundukkan pandangan, ya, agar tidak terjerumus dalam maksiat. Namun di antara tujuan yang paling utama adalah agar taktsirun nasal, agar kita punya anak-anak yang soleh, yang menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang, al-walud, yang mudah melahirkan, yang subur. Sungguhnya aku bangga di hadapan para nabi yang lain dengan kalian yang banyak pada hari kiamat kelak. Maka para jomblo yang belum menikah, niatkan, kalau saya menikah saya ingin menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, di antaranya dengan memiliki anak-anak yang soleh dan putri-putri yang solehah, ya. Demikian juga anak-anak ini nanti kalau mereka soleh dan solehah, mereka yang setia mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalath." Jika seorang anak Adam meninggal dunia, terputus seluruh amalannya, tidak bisa lagi dia salat, tidak bisa lagi dia puasa, tidak bisa lagi dia haji umrah, tidak bisa lagi dia bersedekah, tidak bisa lagi dia berzikir, selesai, terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Anak saleh yang mendoakan. Ini yang kita berharap. Anak kita saleh dan saleha mendoakan kita setelah kita wafat. Dalam hadis disebutkan, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang laki di surga diangkat derajatnya, semakin tinggi di surga. Maka dia bertanya, anna li hadza, kok bisa aku meraih surga yang tinggi? Maka dikatakan kepadanya, ya, bistighfari waladika laka, karena anakmu sering memohon ampunan buatmu. Karena anakmu sering memohon ampunan buatmu. Jadi di antara tujuan utama pernikahan adalah kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, yang setia mendoakan kita kalau kita sudah meninggal dunia. Dan kalau kita yang mengajari mereka untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, maka seluruh amal soleh yang mereka lakukan ngalir kepada kita juga. Kenapa? Karena kita yang memberi bimbingan kepada anak-anak tersebut. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia pahala seperti orang yang mengamalkannya. Jadi kalau kita arahkan anak kita, kita masukkan pondok atau kita datangkan guru-guru di rumah privat ngajarin Quran, kita arahkan akhlaknya, kemudian dia menjadi anak yang baik, semua yang dia lakukan ngalir sama kita. Makanya di antara cara praktis agar kita panjang umur, kita dapat umur yang kedua adalah memiliki anak-anak yang saleh.
Umur kita pertama kan sudah, saya sudah 42 tahun lebih, mau sebentar lagi 43, sebagian antum sudah 45, sebagian antum sudah di atas 50, sebagian antum sudah di atas 60, ada yang sudah rambutnya cari yang hitam sudah susah, putih semuanya. Umurnya sudah mau selesai. Umur kita sudah mau selesai. Tapi kita masih punya kesempatan umur kedua, umur ketiga dengan anak-anak yang soleh. Bayangkan anak-anak kita kalau mereka kemudian yang satu umur 50, yang satu umur 60, dan mereka anak-anak yang soleh, dan kita yang bimbing mereka, maka pahala mereka semua juga ngalir sama kita. Taib. Bagaimana cara kita memiliki anak-anak yang soleh? Di antara cara paling utama adalah memiliki istri yang solehah. Memiliki istri yang solehah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Tunkahul mar'ah li arba'. Sungguhnya wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha karena kecantikannya, wali maliha karena hartanya, wali hasabiha karena kedudukannya, wali diniha karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka menanglah engkau dengan mendapatkan wanita yang pemilik agama, wanita soleha. Jika tidak, taribat yadak. Jika tidak, tanganmu akan berada di tanah, itu kau akan merugi. Di sini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kebanyakan manusia ketika menikah, maka yang mereka lihat adalah perkara-perkara duniawi. Ya. Nikahi wanita karena limaliha, karena hartanya, karena kecantikannya, karena kedudukannya. Biasanya yang ditengok terakhir adalah agamanya yang terakhir. Walidiniha. Ini jadi penilaian terakhir masalah agama. Orang pertama cantiknya, hartanya, kaya, ya, cantik. Mau miskin tidak apa, yang penting apa? Cantik. Yang kedua kaya, mau wajahnya pas-pasan, yang penting kaya raya. Yang ketiga hasab, ya, karena kedudukannya, karena bapaknya pejabat, karena bapaknya ini, karena orang keluarga terhormat. Ini yang selalu menjadi tolak ukur para laki ketika menikah. Yang agama sering menjadi tolak ukur yang terakhir. Tapi Rasulullah SAW mengajak kita untuk sebaliknya. Carilah yang beragama. Ya, kata Rasulullah SAW, fadhfar. Zafar itu artinya kita menang, kita mendapatkan. Setelah kita berusaha payah kita dapat. Bukan Rasulullah SAW mengatakan fangkih, menikahilah pemilik agama. Tapi Rasulullah SAW menggunakan bahasa fadhfar. Fadhfar itu zafar, yaitu menanglah engkau dengan mendapatkan seorang wanita pemilik agama. Itu wanita solehah. Jika tidak, kau akan merugi. Dan benar, wanita solehah itulah yang akan bisa membahagiakan seorang lelaki. Benar, seorang laki bahagia dengan kecantikan istrinya, dengan harta istrinya, dengan kedudukan istrinya. Tapi yang paling utama adalah kesolehan istrinya tersebut. Saya dengar sebuah kisah, ada seorang syekh cerita, ada seorang pemuda. Dia mau menikah tapi dia tidak buru-buru menikah. Bertahun-tahun dia berdoa, setiap dia umroh, setiap dia haji, setiap dia sholat, dia selalu berdoa, ya Allah, saya ingin istri sifatnya A, B, C, D, E. Umrah, dia doa lagi, ya Allah, aku ingin punya istri sifatnya 1, 2, 3, 4, 5. Ketika di multazam dia menempelkan tubuhnya, dia bilang, ya Allah, aku ingin punya istri yang sifatnya A, B, C, D, E. Lalu dia berdoa itu terus. Setelah 4, 5 tahun dia berdoa, subhanallah, tiba-tiba ada seorang wanita, intinya dinikahkan dengan dia, datang ke rumahnya, dibawa oleh orang tuanya. Dan sifatnya persis yang saya sebutkan dalam doa saya. Sifatnya seperti yang disebutkan. Allah kabulkan doa saya. Dan di antaranya saya minta dia wanita yang solehah. Akhirnya saya pun nikah dengan wanita tersebut. Berjalan kehidupan dengan dia. Seringkali di malam hari saya terbangun. Ketika saya terbangun, maka mataku melihat istriku sedang sujud, sedang ruku. Setiap saya terbangun, saya lihat istriku sedang ruku, sedang sujud. Itu pemandangan yang tidak bisa saya lupakan. Subhanallah. Keindahan istri yang bangun malam, salat malam, menjadikan saya melihat wanita yang lain tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dan benar kalau kita sudah menjalani kehidupan ini, yang paling utama adalah kesolehan istri. Benar, cantik adalah hal yang penting, tetapi semuanya dikalahkan dengan apa? Kesolehan. Dengan apa? Kesolehan. Percuma istri cantik, tapi tiap hari ngomel. Ya. Percuma istri cantik, tapi setiap hari menuntut.
Mungkin istri wajah bukannya jelek, tapi biasa-biasa saja. Tapi dengan kesolehannya menjadikan dia sangat cantik jelita. Menjadikan seorang tenteram dengan wanita tersebut. Nyaman untuk berumah tangga dengan wanita seperti ini. Karenanya, benar sabda Nabi SAW, "Fadhbar bidzatid din," menanglah engkau dengan mendapatkan seorang wanita yang salehah. Kalau tidak kau akan merugi. Bayangkan seorang kalau dapat wanita yang tidak soleha, sudah tidak soleha, jelek lagi. Sudah jelek lagi, kemudian miskin, ya sudah miskin dari orang yang tidak terhormat. Apalagi seakan-akan dia mendapatkan neraka yang disegerakan. Tapi kalau dapat istri yang soleha, masya Allah ya. Nikmat, hidup ini apa? Nikmat. Orang semua pusing-pusing, dia tentram. Dia tentram. Ya. Karenanya, ya, kalau kita baca bagaimana sirah sahabiyat, istri mereka yang soleha-soleha, luar biasa ya. Contoh sederhana, Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ummu Sulaim, suaminya Malik meninggal dalam kondisi kafir dan dia punya anak namanya Anas. Setelah itu ada seorang yang melamar dia yaitu Abu Talha Al-Ansari. Ketika Abu Talha melamar Ummu Sulaim bilang, saya tidak mau terima lamaranmu kecuali kau masuk Islam. Datang pada Nabi nyatakan Islam, silakan nikahi saya. Subhanallah. Dia mencari suami yang beragama. Dia mencari suami yang beragama. Abu Talha, wallahu alam, mungkin dia masuk Islam gara-gara ingin nikah. Tapi setelah itu dia menikah menjadi seorang yang luar biasa, yang hebat, yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia masuk Islam, nikah sama Ummu Sulaim. Kemudian mereka punya anak. Punya anak yang disebut dengan Abu Umair. Kemudian anak itu meninggal dunia. Setelah menikah bertahun-tahun, akhirnya punya anak itu akhirnya meninggal dunia. Ini menjadi perhatian kita, bagaimana Ummu Sulaim tahu Abu Talha sangat sayang kepada anak ini. Ternyata anak ini kemudian meninggal dunia. Ketika anak ini meninggal, ini anaknya sendiri yang pernah dalam kandungannya, yang ketika melahirkannya dengan bertarung dengan kematian. Anak ini meninggal dunia, tapi dia sangat soleha, Ummu Sulaim. Maka dia yang melihat bagaimana anak ini bertarung, sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Abu Talha selalu pulang, gimana anak kita? Masih sakit. Bagaimana anak kita? Ya, sampai akhirnya anaknya meninggal. Jadi Abu Talha kerja, Ummu Sulaim yang selalu bersama anaknya sampai meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka dia yang mandikan, dia kafankan, dia kuburkan. Dan dia tidak ingin mengecewakan suaminya. Dia tahu suaminya akan apa? Bersedih. Maka ketika suaminya pulang dan dia sudah kuburkan, mungkin dia sudah solatkan, sudah kuburkan semua selesai. Abu Talha datang. Mana anak kita? Karena sakit. Maka Ummu Sulaim mengatakan lebih tenang dari sebelumnya. Itu sudah apa? Meninggal. Tapi Abu Talha enggak tahu. Lebih tenang dari sebelumnya. Maka dia tajammalat, dia berhias dirinya. Dia masakan yang enak biar suaminya senang. Maka kemudian dia kasih makan, setelah kasih makan kemudian dia ajak berhubungan suaminya. Dia berhias untuk suaminya. Setelah suaminya semua sudah kenyang, sudah berhubungan, baru dia bilang sama suaminya, bagaimana menurutmu jika ada seorang kasih titipan sama engkau? Kalau dia minta kembali bagaimana? Kata Abu Talha, ya kembalikan. Itu punya dia. Kalau kasih pinjaman kita kembalikan. Sungguhnya anakmu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah sekarang mengambilnya. Abu Talha marah. Abu Talha marah. Seharusnya yang lebih sedih siapa? Laki-laki atau bapak atau ibu? Ibu harusnya yang lebih sedih. Yang mengandung siapa? Bapak atau ibu? Ibu. Bapak tinggal taruh kemudian pergi. Yang mengandung apa? Ibu, wanita. Yang bertarung dengan kematian kita melahirkan adalah wanita. Ya. Kita ini enggak tahu apa-apa. Saya waktu kuliah di Madinah, saya menikah sama istri saya pergi ke Madinah. Saya pulang 3 bulan liburan, kemudian saya pergi ke Madinah 9 bulan. Saya balik lagi sudah muncul anak saya umur 6 bulan. Maksudnya saya enggak tahu, anak saya semua lahir, saya tidak pernah menghadiri kelahirannya karena entah safar, entah di mana, entah. Tapi yang bertarung dengan kematian adalah istri yang melahirkan anak tersebut. Tapi lihat bagaimana Ummu Sulaim, inilah wanita soleha. Oleh soleha dia bisa melakukan hal yang menakjubkan.
Dia yang sabar, dia yang kafankan anaknya, dia yang kuburkan, dia yang merayu suaminya agar tenang. Lihat akhirnya Abu Talha lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anakku begini meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, apakah tadi malam kau gauli istrimu? Kata Abu Talha, iya. Kata Rasulullah SAW, Allah berkahi semalam. Allah berkahi semalam. Dan benar setelah itu Ummu Sulaim mengandung. Setelah mengandung, kemudian 9 bulan kemudian melahirkan. Ketika melahirkan, kata Ummu Sulaim, Anas bawa anak ini agar ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bawa anaknya, kemudian Rasulullah gigit korma, kemudian Rasulullah SAW masukkan ke dalam kuburnya, kemudian dia pun makan korma tersebut. Rasulullah mengatakan anaknya namanya Abdullah. Namanya siapa? Abdullah, subhanallah. Ini Abdullah yang hasil dari hubungan senggama antara seorang laki soleh dengan wanita soleha, sebenarnya menjadi orang yang soleh. Abdullah ini menjadi yang soleh. Rasul yang mendoakan keberkahan. Rasul yang menamakan orang ini menjadi Abdullah. Kemudian dia punya anak 10. Semuanya hafal Quran. Dan banyak di antara mereka perawi hadis. Di antaranya gurunya Imam Malik rahimahullahu taala, gurunya salah satu anak dari, kalau enggak salah, Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha radhiyallahu taala anhu. Inilah wanita yang solehah, inilah yang kita dalam kondisi berat, dalam kondisi genting, dia menjadikan permasalahan menjadi lebih ringan. Ya. Bukan sebaliknya, kalau kita pulang ke rumah, kita sudah diomelin sama bos di kantor, kemudian pulang ke rumah diomelin juga istri, kita bilang lengkaplah omelan pada hari ini. Jadi, ikhwan nafati rahmatillah subhanahu wa ta'ala, istri solehah lah yang menemani kita dalam menjalani ya pernak-pernik kehidupan, problematika kehidupan. Kita tidak ada hidup tanpa problematika. Di dalam rumah problematika, luar problematika, bertetangga problematika. Tapi kalau kita memiliki pasangan yang solehah, maka kita akan tenang. Liyaskuna ilaiha. Allah jadikan pasangan agar kita seorang suami menjadi tenteram bersama istrinya. Nah, apa saja sifat-sifat istri solehah yang hendaknya diperhatikan oleh para ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, tolong jangan ngantuk ya. Dengar dengan baik, dicatat dalam hati ya. Supaya bisa menjadi wanita mulia, masuk surga lebih cantik dari bidadari ya. Taib, di antara ciri-ciri wanita solehah Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Fas-salihat, wanita-wanita solehah, apa sifat-sifat mereka? Fas-salihatu qanitat. Qanitat yaitu tudawim alal ibadah. Itu wanita yang senantiasa beribadah. Kemudian hafizatun lil ghaib bima hafizallah, menjaga hak suaminya ketika suaminya sedang tidak di rumah, karena Allah membuat dia bisa menjaga. Di sini Allah menyebutkan sifat-sifat istri solehah adalah yang memenuhi dua hak. Pertama hak Allah, yang kedua hak orang yang paling utama itu hak suaminya. Hak Allah, Allah mengatakan qanitat, dia wanita yang qanitat, yang rajin beribadah. Kalau beribadah tenang, tidak buru-buru. Kalau salat fardu tidak ingin cepat selesai. Dia buka mukaddimah dengan qabliyah zuhur misalnya, dengan salat yang tenang, qanitat, kunut. Kita bahagia lihat istri salat tidak cepat-cepat. Istri cepat-cepat ini ngapain? Mau ke mall atau kemana? Tapi lihat istri salat pelan-pelan, tenang. Habis salat 2 rakaat dia angkat tangan, dia berdoa. Ya Allah, semoga suamiku tidak poligami. Terus dia sholat 4 rakaat dengan tenang, masya Allah. Bahagia melihat apa? Yang dia serius dalam ibadahnya, namanya qanitat. Bukan sholat cepat-cepat, habis cepat langsung buka HP lihat WhatsApp, enggak. Itu bukan qanitah. Qanitah itu tenang dalam ibadah. Aman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah. Ataukah orang yang kunut di malam hari, salat dengan tenang, salat malam. Jadi wanita solehah adalah wanita yang menunaikan hak Allah. Setelah itu Allah menjelaskan di antara ciri wanita solehah, dia menunaikan hak manusia yang paling agung di sisinya, yaitu suaminya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak di rumah.
dia menjaga kehormatan suaminya, dia menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak di rumah. Kalau suami di rumah mungkin dia harus menjaga, tapi ketika suami tidak di rumah, lagi bersafar, lagi bekerja, dia tidak chattingan sama lelaki lain, dia menjaga kehormatan suaminya, dia tidak masuk di dunia maya melihat Korea ya atau India ya. Enggak, dia jaga diri meskipun suaminya tidak ada, seakan-akan suaminya di sampingnya ya. Dia menjaga harta suaminya meskipun dia pegang harta suaminya enggak pernah tanya kemana uang, tapi dia olah sesuai dengan wasiat perintah suaminya. Ini wanita solehah. Dan ibu harus tahu bahwasanya orang yang haknya paling agung terhadap wanita setelah menikah adalah suaminya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, saya akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena hak suami sangat besar. Para ulama menjelaskan jika seorang wanita sudah menikah, maka yang paling besar haknya adalah suaminya, bahkan melebihi kedua orang tuanya. Artinya kalau ada perselisihan antara suaminya dengan orang tuanya bilang, "Putriku, kamu harus tinggal di Kendari." Suaminya bilang, "Enggak, kita harus pergi ke Bandung. Saya ada kerjaan di sana." Maka ketika itu yang dia taati suaminya. Bukan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena inilah sistem yang Allah buat agar bisa menciptakan generasi-generasi yang terbaik, harus istri taat kepada suami. Baru bisa menimbulkan generasi-generasi yang terbaik. Bahkan dalam hal ini kedua orang tuanya dikalahkan. Meskipun orang tuanya, ibunya yang melahirkan, meskipun ayahnya yang repot mencarikan nafkah, tapi kalau sudah urusan rumah tangga, maka suami lebih utama. Maka di antara ciri istri solehah yaitu menjaga kehormatan suaminya dan harta suaminya meskipun suaminya tidak ada di rumah. Ini secara gambaran sederhana, itulah wanita solehah, hak Allah dia tunaikan, hak suami dia tunaikan. Ini dikumpulkan dalam satu hadis yang masyhur yang kemarin kita sudah ditanyakan oleh seorang wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasinat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka dikatakan padanya, "Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki." Kenapa? Wanita ini telah mengumpulkan hak Allah dengan hak suaminya. Dia telah menjalankan hak Allah dengan hak suaminya. Hak Allah, dia salat 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan. Hak suaminya, dia jaga kemaluannya. Kemudian dia taat kepada suaminya. Ketika dia menunaikan hak Allah dan hak suaminya, maka dikatakan bagi dia, masuklah surga dari arah mana saja yang engkau kehendaki. Ini secara global ciri-ciri istri yang salihah. Bagaimana secara detailnya? Adapun ciri-ciri istri salihah, ya. Ibu-ibu jangan ngantuk ya. Tolong diperhatikan ya. Bapak-bapak ngantuk nah bapak ya. Ibu-ibu ya, karena ini terkait dengan ibu-ibu ya. Di antara ciri-ciri istri salihah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'dhamuhunna barakatan aisaruhunna mu'nah." Yang paling berkah dari para wanita adalah yang paling ringan biayanya. Hadis ini terkait dengan mahar pada asalnya, terkait dengan mahar. Kalau seorang laki ingin menikah dengan seorang wanita, jangan dipersulit. Jangan pasang uang mahar kebanyakan. Jangan pasang uang panaik kebanyakan. Ya. Sebagian daerah ada uang panaik, oke, tapi jangan kebanyakan ya. Sebagian daerah tidak ada uang panaik. Naik turun gratis. Sebagian daerah pasang uang panaik. Oke, enggak apa-apa, itu adat, tapi jangan kebanyakan. Jangan merepotkan seorang nikah dipermudah. Orang sekarang zina aja dipermudah. Dibuka tempat-tempat prostitusi. Ini mau orang nikah mau dipersulit. Jangan. Yang paling berkah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aisuruhunna mu'na, yang paling mudah urusannya ya. Walimah jangan terlalu mewah. Biasa aja. Kecuali kamu punya duit banyak, oke lah. Jadi jangan mempersulit. Yang penting bukan walimah, yang penting setelah itu, kehidupan setelah itu. Kalau ada orang bikin acara besar-besaran sampai miliaran, 2 minggu buyar, ada. Baik, aisuruhunna mu'na, wanita yang paling berkah, yang paling mudah pembiayaannya.
Sebenarnya Allah mengatakan termasuk dalam kehidupan keseharian. Termasuk dalam kehidupan keseharian. Suaminya memenuhi kebutuhannya tidak repot. Dia tidak terlalu banyak tuntutan, harus punya ini, harus punya anu, harus beli ini, harus beli ini. Dia ngerti kondisi suaminya. Bolehlah kalau suaminya punya gaji yang banyak, dia boleh sayang bagaimana kalau beli ini, kasih usulan. Tapi bukan yang menekan suaminya kerja keras, tidak dihargai, kurang dan kurang dan kurang. Ini wanita yang tidak berkah. Wanita yang berkah yang paling mudah pembiayaannya. Hidupnya biasa, ya, sederhana, oke, sesuai dengan kemampuan suami, tidak memaksakan di luar kemampuan suami. Ini salah satu ciri istri solehah. Oleh karenanya pembahasan ini sangat penting di zaman sekarang. Kenapa? Karena wanita diserang dengan pemikiran dari luar. Dulu wanita di rumah, sekarang wanita di rumah pun nonton Facebook, nonton YouTube, lihat Instagram, lihat kemewahan, lihat model-model baru, lihat tas-tas mahal. Itu bisa bayangkan ada seorang lelaki gajinya sedikit, terus lihat istrinya selalu lihat tas-tas mahal di Instagram. Ini lihat melulu sudah tahu suami tidak punya gaji tapi ngelihatnya tas-tas mahal. Kenapa? Salah pergaulan. Salah pergaulan apa yang dia tonton, salah pergaulan dengan teman-teman yang hidup kemewahan. Ya. Makanya hati-hati kalau antum punya istri, senantiasa bergaul sama wanita-wanita kaya, siap susah. Kenapa? Karena sifat wanita, dia teman-temannya punya, dia kepingin, wajar. Kalau antum ingin antum muda bahagia, biar istri bergaul dengan orang-orang yang susah. Ajak ke rumah orang susah. Ada yang rumah cuma 6 kali 4, suami istri, anaknya 10 misalnya. Anaknya 6 itu ada seperti itu. Rumah kecil cuma mungkin 4 kali 6 atau lebih kecil dari itu, tapi anaknya banyak. Kemudian kamarnya cuma berapa. Ya. Biar istri kita menjadi wanita yang bersyukur. Tapi kalau dia bergaul sama orang kaya, akhirnya biaya kehidupannya banyak ya. Ini bukan dalil bahwa suami harus pelit. Enggak, saya tidak menyuruh wanita lelaki pelit. Lelaki jangan pelit. Tapi istri juga jangan boros. Bukan juga pelit, tapi jangan boros ya. Tapi di antara sifat wanita yang salehah, wanita yang memperhatikan penampilannya dalam pakaiannya, penampilannya, kemudian cara berbicaranya. Yang Rasulullah SAW pernah mengatakan khairun nisa, wanita yang terbaik. Tasurruhu idza nadhara ilaiha, yaitu wanita yang menyenangkan dia jika dia melihat kepada wanita tersebut. Wa tuti'uhu idza amar, dan wanita tersebut taat kepadanya jika dia perintah. Maka hadis ini menunjukkan kalau wanita ingin meraih keterbaikan, berusahalah dia enak dipandang oleh suaminya, dan ini mengharuskan dia untuk memperhatikan penampilannya. Dan kita tahu di antara tujuan pernikahan adalah menundukkan pandangan. Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyaras syabab, ya, menikahlah wahai para pemuda, ya. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, lebih menjaga kemaluan. Maka jika seorang wanita sadar bahwasanya di antara tujuan pernikahan syar'i adalah untuk menundukkan pandangan suami, untuk menjaga kemaluan suami, maka dia berusaha untuk menyenangkan hati suaminya. Yang Rasulullah SAW mengatakan tasurruhu idza nadhara ilaiha, menyenangkan dia jika dia melihat kepada istrinya. Dari situ seorang wanita hendaknya menjaga penampilannya, ya. Berhias untuk apa? Suaminya. Sampai Rasulullah SAW dulu berkata kepada para sahabat ketika belum ada zaman sarana komunikasi, kata Nabi SAW, kalau kalian datang dari safar, jangan ketuk rumah di malam hari, jangan. Kenapa jangan? Kata Nabi SAW, hatta tamtashita asyaitha wa tastahiddal mughibah, agar wanita kalau di malam hari bangun tidur mungkin dia semerawut. Rasulullah bilang jangan ketuk pintu di malam hari. Makanya kalau pulang di malam hari tidak langsung ketuk pintu, mungkin tidur di masjid. Besok baru ketuk pintu. Supaya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tamtashita syaitha, agar wanita yang rambutnya semerawut bisa menyisir menyambut suaminya. Wa tastahiddal mughibah, agar wanita yang lama ditinggal suaminya bisa mencukur ke bulu kemaluannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa mencukur bulu kemaluannya sehingga dia bisa menyambut suaminya dengan baik. Ini sifat wanita di zaman para sahabiat. Mereka berhias untuk suami mereka. Makanya ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya Abu Darda
Abu Darda lagi tidak di rumah. Kemudian wara'a Ummu Darda mutabadzilah. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu melihat istrinya Abu Darda pakaiannya tidak rapi. Dia, kenapa tidak rapi? Karena kebiasaan para wanita dahulu mereka di rumah mereka pakaiannya rapi. Karena ingin menyambut apa? Suaminya. Karena mereka ingin senang dilihat oleh suaminya. Bukan seperti sebagian wanita sekarang yang rapi kalau keluar rumah. Yang berhias kalau keluar rumah. Yang pakai spidol di mukanya kalau mau keluar rumah. Kalau di rumah seadanya. Suami saya sederhana. Terus kamu tidak berhias. Di rumah. Bagaimana seorang suami di luar rumah ketemu dengan wanita-wanita cantik di kantor. Wanita-wanita tersebut ketika keluar rumah dia berhias pakai parfum untuk suamimu karena teman di kantor. Wanita tersebut bukan berhias untuk suaminya, dia berhias untuk suamimu yang di kantor. Dan suami lihat seperti wanita cantik, begitu pulang ke rumah, anti tidak berhias. Ya, tidak ada bau parfum, yang ada bau minyak lawang. Minyak sama bawang sama bau pipis dan yang lainnya ya. Oleh karenanya seorang wanita berusaha berpenampilan rapi untuk suaminya karena Allah. Anti berhias, anti pakai parfum untuk suami, cukur yang perlu dicukur, dirapikan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Agar anti menjadi wanita yang terbaik. Tasurruhu idza nadhara ilaiha. Ya, yaitu wanita tersebut menyenangkan suaminya jika suaminya melihat kepada suaminya. Kan tidak jadi masalah olahraga misalnya. Perhatikan tubuh ya, diet misalnya ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang di masa pertumbuhan kemudian berkembang sebesar-besarnya, jangan. Jadi menyenangkan suaminya. Penampilannya dia perhatikan ya. Saya sering sampaikan ya. Ya bagaimana seorang istri akhlaknya itu sangat penting. Kemudian tutur kata dijaga. Jadi suaminya nyaman ngobrol sama dia. Nyaman ngobrol sama dia. Kalau ngobrol sama suami, pilih kata-kata. Karena di depan kita ini sosok yang Allah suruh seorang wanita untuk hormat sama dia. Menghormati suami dapat pahala. Menghormati suami dapat pahala. Memuliakan suami dapat pahala. Hak suami lebih daripada hak kedua orang tua. Jika seorang wanita merasa ketika dia milih kata-kata ngobrol sama kedua orang tuanya, dia merasa dapat pahala, ketahuilah ketika dia pilih kata-kata untuk ngobrol sama suaminya, dia juga dapat apa? Pahala. Bukankah ibu-ibu kalau ngobrol sama orang tua pilih kata-kata iya bu, iya mak, iya papi, enggak begitu papi, enggak begitu mami, enggak. Ngomong kata-kata karena dia tahu dia sedang berhadapan dengan kedua orang tuanya. Ketahuilah hak suami lebih besar daripada hak kedua orang tua. Maka kenapa anti tidak milih kata-kata ketika ngobrol sama suami? Senangkan. Pandai mengambil hati suami. Jadikan suami adalah teman ngobrol. Tinggalkan medsos, itu merusak kebahagiaan rumah tangga. Semakin banyak suami atau istri main medsos, semakin tidak bahagia di rumah. Demi Allah semakin tidak bahagia. Kita main medsos secukupnya. Sehingga ada waktu ngobrol sama istri, ada waktu kalau kita pun dari jauh kita video call sama istri, ada waktu ngobrol sama istri. Kenapa? Kita merasa rindu. Tapi kalau kita tiap hari lihat medsos, lihat cewek cantik-cantik, ya, mana kita mau rindu sama istri? Kita rindu sama istri orang, waliyadzubillah. Lihat istri cantik-cantik, kurus, putih, tinggi, mancung, cantik. Lihat istri, gemuk, gembrot. Yang harusnya istri terlihat cantik jadi enggak cantik. Kenapa? Karena kita maksiat. Main medsos melulu. Kebahagiaan Allah cabut. Kebahagiaan Allah cabut. Kita ingin bahagia. Ingin qanaah. Kalau qanaah jangan sekok melihat ke atas. Jadi bagaimana caranya istri agar suami melihat menyenangkan. Kalau ibu lagi mau tidur kemudian suami lus-lus rambutnya dilihat, itu insya Allah ciri-ciri wanita apa? Penghuni surga. Suami betah ngelihat anti. Tapi kalau wah enggak mau dilihat, ini kenapa ini? Entah suaminya tukang maksiat, entah istrinya tidak perhatian terhadap dirinya ya. Kemudian penampilan fisik penting, yang lebih penting lagi penampilan akhlak, ini yang paling penting. Ini yang buat seorang lelaki diikat hatinya oleh istrinya. Istrinya nurut,
Tuti'uhu idza amar, nurut jika diperintahkan. Ya, tadi di antara ciri penghuni surga ya, wa ata'at ba'laha, nurut kepada suaminya. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan ciri-ciri wanita terbaik al-muwatiyah, al-muwasiyah. Al-muwatiyah itu selalu mencocoki suaminya. Suaminya ngomong A, dia berusaha mensinkronkan. Suaminya begini, dia berusaha mensinkronkan. Bukan suaminya ngomong A, dia bilang B. Suaminya bilang utara, dia bilang selatan. Wah, ini repot tiap hari begini. Umi ke sana Mi, enggak lah ke situ Bi. Mi lewat belakang mall, jangan lewat depan mall. Selalu membangkang setiap hari. Ini yang suami yang mana, saya atau kamu? Lihat Imam Ahmad rahimahullah taala, dia mengatakan, aku menikah dengan Ummu Saleh 20 sana, 20 tahun. Walam akhtalif ana wa hiya fi kalimah wahidah. Kami tidak pernah berselisih dalam satu perkataan pun selama 20 tahun. Luar biasa. Dan itu adalah seharusnya yang terjadi bagi orang yang sudah wanita lelaki yang sudah ikut pengajian, seorang wanita yang harusnya ikut pengajian harusnya begitu. Pengajian bukan hanya wawasan tapi dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana terjadi ya mula'amah, yaitu kesesuaian, sinkronisasi antara suami dan istri. Bukan sebaliknya, suami bilang A, dia bilang B. Enggak, jangan begitulah. Bagaimana kehidupan kita punya pasangan seperti itu sama 30 tahun, kita menderita 30 tahun. Kita pengen bahagia enggak? Pengen bahagia, rubah cara kehidupan berumah tangga. Ya. Al-muwatih, wanita yang senantiasa berusaha mensinkronkan dengan suaminya. Jadi, paling penting daripada penampilan fisik adalah penampilan akhlak. Akhlak yang mulia, nurut sama suami, menghormati suami, berkata-kata yang lembut. Ya. Kalau bicara dengan kata yang baik ya. Ya. Bukan dengan bahasa yang kasar. Jadi saya sering saya cerita lagi ya. Saya punya teman di satu daerah, istrinya 3 ya, bukan di sini ya. Istrinya 3. Dia bilang, Ustadz, ada satu yang paling saya cintai. Ya. Saya bilang, yang kenapa? Dia paling cantik? Oh bukan dia bukan yang paling cantik. Terus kenapa? Akhlaknya Ustaz. Kok bisa? Ya, kalau saya mau pulang dia telepon. Abang atau Abi di mana? Mau makan apa? Abi mau sesuatu saya siapin di rumah. Dia tanya dulu sebelum suaminya datang. Kalau saya sudah datang Ustaz, dia bukan baju saya, dia bukan sepatu saya. Dia sambut depan rumah. Kalau saya mau makan ikan, dia siapkan makanan. Dia cabut semua tulang-tulang ikan. Subhanallah. Ibu-ibu ada yang begitu? Tulang-tulang ikan dicabut. Luar biasa. Ini saya bukan cerita dongeng ya. Ini dia langsung cerita sama saya. Cerita. Subhanallah. Itu yang buat saya sangat sayang sama dia. Ibu-ibu makanya kalau suami pulang cek-cek. Kalau misalnya enggak enak baunya dikasih parfum. Kalau giginya ini disikatin giginya ya. Dilayanilah apa? Suami. Ini yang buat seorang laki sulit lupa dari istrinya karena kelakuan istrinya yang baik. Kata-kata dipelihara, ngomong yang baik, jangan angkat suara. Sebagian wanita Masya Allah kalau dia telepon di HP dengan temannya, oh iya ukhti, kaifa haluki, gimana kabarnya, lembut. Oh sama suami, itu ambil tuh, itu sama suaminya kasar. Jangankan sama orang lain, sama tukang bakso saja lembut. Mas, tambah dong 1 mangkok mas, kecapnya mas. Sama tukang bakso apa? Lembut. Sama suaminya, ambil tuh, subhanallah. Jangan-jangan suaminya bercita-cita menjadi tukang bakso supaya dilembutin oleh apa? Istrinya. Kata-kata yang lembut. Ada seorang protes cerita sama saya. Subhanallah. Temannya kalau pas lagi ke tukang parkir terus kasih uang 10.000, tukang parkir doain, ya Allah semoga dapat surga, didoain 10.000. Dia pulang ke rumah istrinya kasih 100.000. Kok cuma segini? Jadi akhlak sangat penting ya. Pilih kata-kata ya. Layani apa suami. Dan semua itu berpahala. Hidup ini ujian. Ibu-ibu diuji oleh suami. Dalam ini ibu-ibu kita di dalam rumah tangga, suami diuji dengan istri, diuji dengan anak-anak, ibu-ibu juga diuji dengan suami. Kita harus merawat anak-anak dan juga merawat suami ini yang bagaimana dia menjadi tentram, menjadi tenang. Taib. Di antara
ciri-ciri istri yang soleha adalah istri yang membantu suaminya untuk bertakwa kepada Allah. Itu zaujatan salihatan tu'inhu ala amril akhirah. Membantu suaminya untuk bertakwa. Nasihati suaminya, dia nasihat suaminya. Jaga pandangan. Ya. Jaga pandangan. Saya berapa sering dinasihati oleh kedua istri saya, jaga pandangan. Sering. Saya naik pesawat, hati-hati. Abi ada pramugari. Saya bilang, wah saya enggak mau lihat tapi kelihatan sendiri. Jadi nasihati. Saya butuh nasihat. Ya, Ustadz juga butuh apa? Nasihat. Istri saya sering nasihat. Kadang kalau saya marah, Abi gimana? Tidak beriman sama takdir. Saya dinasihat sama istri saya. Tidak ada orang berani nasihat seperti itu kecuali istri saya. Abi gimana? Itu ceramah. Enggak beriman sama takdir. Ayo beriman. Ya. Sabar. Ya. Kadang-kadang saya lagi ini, Abi sombong tadi. Cara ngomongnya sombong. Yang bilang gitu istri saya. Enggak, saya enggak sombong. Enggak, tadi Abi sombong. Tidak seperti begini biasanya Abi bicara. Saya ditegur. Ada yang tegur. Jadi istri soleh, istri yang membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hadis yang indah saya bacakan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Tentang kisah Abul Haytham. Abul Haytham Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya. Saya bacakan hadisnya panjang sedikit tapi bermanfaat insyaallah. Suatu hari kharaja Rasulullah SAW fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahad. Rasulullah SAW keluar di suatu hari yang biasanya Rasulullah SAW tidak keluar pada waktu-waktu tersebut. Dan tidak seorang bertemu dengan Nabi. Fa'atahu Abu Bakar. Rasulullah SAW pun didatangi oleh Abu Bakar. Faqala ma ja'a bika ya Abu Bakar. Rasulullah bertanya, apa yang buat engkau datang kemari wahai Abu Bakar? Kharajtu alqa Rasulullah SAW anduru fi wajhi wa taslim alaih. Saya keluar untuk menemui Rasulullah, yang menemui anda, agar saya melihat wajah anda dan saya mengucapkan salam pada anda. Abu Bakar rindu ketemu Nabi SAW. Maka dia keluar cari Nabi, ketemu. Nabi juga ternyata lagi keluar. Falam yalbath in ja'a Umar. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala ma ja'a bika ya Umar? Rasulullah mengatakan, apa yang buat kau datang wahai Umar? Qala al-ju' ya Rasulullah. Lapar ya Rasulullah. Saya belum makan. Subhanallah. Ya, lapar. Qala wa ana qad wajadtu ba'dha dzalik. Saya pun keluar karena saya ada lapar, kata Nabi. Subhanallah. Keluar karena apa? Lapar. Ini orang-orang yang dijamin masuk surga. Mereka terkadang kelaparan, mereka bingung, mereka keluar. Enggak ada makanan. Fantalaqu ila manzil Abil Haytham Al-Ansari. Maka mereka pun berjalan bertiga, Abu Bakar, Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menuju rumah Abul Haytham. Wa kana rajulan katsiran nakhl wasya'. Dan dia seorang yang punya banyak pohon korma dan punya banyak kambing. Qalat wa lam yakun lahu khadamun falam yajiduhu. Dan dia tidak punya pembantu-pembantu, maka Rasulullah cari kok enggak ketemu Abu Haytham. Dapat istrinya, faqalu imra'atihi aina sahibuki? Istrinya ada, tapi Abu Haythamnya enggak ada. Maka para sahabat dan Nabi bertanya, wahai sang wanita, mana suami anti? Qalat intalaqa yasta'dzibu lanal ma. Dia sedang keluar mencari air tawar buat kami, buat air minum. Falam yalbathu an ja'a Abul Haytham bi khirbatin yaz'abuha fawadha'aha. Kemudian tiba-tiba enggak lama kemudian datang Abul Haytham bawa tempat besar isi air, kemudian dia dorong, dihadirkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ja'a yaltazimun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yufaddihi bi abi wa ummi. Kemudian dia datang, dia tahu Nabi datang, dia senang, dia temui Nabi, dia mengatakan fidaka bi abi wa ummi, intinya dia menghormati Nabi. Tsumma talaqa bihim ila hadiqatin fa basata lahum bisatan. Kemudian dia bawa Nabi, Abu Bakar dan Umar ke kebunnya, kemudian dia bentangkan semacam tikar. Tsumma talaqa ila nakhlatin faja'a bi qinwin fa wada'ahu. Kemudian dia pergi ke salah satu pohon kormanya, dia ambil satu tangkai isinya banyak korma, masih bercampur antara rutab dan busar. Rutab itu yang kuning, busar itu balah yang warna merah. Kalau antum ke Madinah, antum sering beli, ada korma yang sudah kuning, ada korma masih apa? Merah. Ada lagi sebelumnya hijau. Katanya hijau itu obat mandul. Kemudian agak merah sedikit namanya balah atau busar. Satunya lagi udah menguning namanya rutab. Maka dia ambil setangkai korma bermacam-macam isinya. Kemudian dia letakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, afala tanaqqaita lana min rutabihi?" Kenapa kau tidak pilih bawakan yang rutab-rutab saja, kau bawa satu tangkai. Pilih yang kita siap makan rutab, karena rutab lebih enak daripada balah. Tapi ada orang suka yang warna merah sebelum warna kuning. Tapi asalnya yang dimakan yang warna apa? Kuning, karena sudah masak. Kalau dibiarkan terus jadi warna hitam, jadi korma. Korma itu pertama muncul hijau, kemudian dia merah, kemudian apa? Merah namanya balah, kemudian dia kuning namanya rutab, kemudian dibiarkan jadi hitam namanya tamar, menjadi korma.
Maka Rasulullah mengatakan, kenapa engkau tidak memilihkan buat kami? Maka dia menjawab, Abul Haytham, ya Rasulullah, inni aradtu an takhtaru wa an takhayyaru min rutabihi wa busrihi. Saya ingin kau pilih sendiri Rasulullah. Saya hidangkan, silakan pilih. Jadi banyak pilihan. Kau pilih rutubnya, pilih busurnya. Fa akalu wa syaribu min dzalikal ma'. Kemudian mereka pun makan dari korma, kemudian mereka minum dari air yang dibawa oleh Abul Haytham, yang Abu Bakar dan yang Umar dan Nabi kelaparan. Faqala hadza, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza walladzi nafsi biyadihi minan ni'am alladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Demi Allah, kata Nabi, ini nikmat yang kita rasakan. Korma yang kita makan, air minum yang kita minum adalah nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak, sudah kita syukuri atau tidak. Jadi ini nasihat bagi kita semua. Semua nikmat yang kita rasakan, nikmat pandangan, nikmat bisa berucap, nikmat kesehatan, nikmat mobil, nikmat rumah, nikmat istri, nikmat anak-anak, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan benar-benar kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan ini. Itu apa kalian sudah mensyukurinya atau tidak? Yaitu kata Rasulullah SAW, dhillun barid, subhanallah, kita di bawah naungan pohon yang dingin, rutabun tayyib, kita makan korma yang baik, ma'un barid, kita minum air yang dingin. Ini semua kenikmatan. Fantalaqa Abul Haytham liyadha'a lahum ta'aman. Itu mukaddimah saja korma. Abul Haytham ingin bikin makanan buat mereka. Faqala Nabi SAW, Rasulullah SAW ingatkan, la tadhbahanna dhata darrin. Jangan kau sembelih kambing yang susunya lagi banyak, jangan. Ya. Fadhabaha lahum anaqan aw jadyan. Maka akhirnya Abul Haytham pun memotong anak itu adalah unsa min abna'il ma'iz, yaitu kambing ada dua. Kambing ada namanya kambing ma'iz, ada namanya dha'an. Al-ma'iz itu kambing Jawa. Orang bilang kambing Jawa atau meskipun dari Kendari, tapi namanya kambing apa? Jawa. Dha'an itu maksudnya yang bulunya banyak namanya domba. Domba. Kata Nabi, sembelih yang masih kecil, baik betina maupun laki-laki dari anak-anaknya kambing Jawa. Kemudian dia pun masak, kemudian dia hidangkan, kemudian mereka makan. Setelah itu Rasulullah bertanya, ini yang jadi kita perhatikan, itu mukadimah semua. Kata Rasulullah SAW, hal laka khadim, kau punya pembantu enggak? Biasa, Rasulullah ingin berbuat baik sama dia. Rasulullah tidak melihat dia punya pembantu. Dia punya kebun, punya ini. Kau punya pembantu? Kata Abu Haytham, la, tidak ada ya Rasulullah. Qala, fa idza atana sabyun fa'tina. Nanti kalau ada budak-budak yang merupakan tawanan perang datang, kemarilah, fa'tina. Fa'utiya bi ra'saini laisa ma'huma thalith. Tiba-tiba suatu waktu Rasulullah SAW mendatangkan dua budak. Tawanan perang. Atau budak milik Nabi. Fa'atahu Abul Haytham. Sesuai janji Nabi, Nabi bilang kalau saya punya budak, kau kemari, saya mau kasih jadikan pembantu. Datanglah Abul Haytham, faqala Nabi SAW, ikhtar minhuma. Kata Rasulullah SAW, wahai Abul Haytham, pilihlah salah satu dari dua budak ini. Mana yang kau suka jadi pembantumu? Faqala ya Rasulullah, ikhtar li. Kata Abu Haytham, ya Rasulullah, engkau saja yang pilihkan buatku. Jangan saya pilih, engkau yang pilih. Faqala Nabi SAW, innal mustasyar mu'taman. Orang yang dimintai pendapat amanah. Dia harus pilihkan yang terbaik, tidak boleh ada yang disembunyikan. Al mustasyar mu'taman. Ini kaedah. Kalau orang sama kita tanya, bagaimana menurut kamu perdagangan ini? Kita tidak boleh sembunyikan. Kita sampaikan yang baik dan benar. Bagaimana kalau saya jualan sama orang itu, kalau kita tahu orang itu baik, kita sebut, kalau buruk kita sebut, tidak boleh. Ini ada orang melamar putri saya, bagaimana menurut kamu anaknya? Kita harus terpercaya amanah. Kalau dimintai pendapat harus apa? Amanah. Sudah tahu ada yang baik, kita malah tidak tunjukkan. Kita lebih baik tunjukkan lebih baik. Tapi kata Nabi SAW, innal mustasyar mu'taman, yang dimintai pendapat dipercaya. Kata Nabi, khudh hadha, ambil budak yang ini. Fa ini ra'aitu yusalli. Saya lihat dia selalu salat. Ini orang budak rajin apa? Salat. Rasulullah SAW pilih karena agama budak ini. Pilih budak ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, wastausi bihi ma'rufan. Dan perhatikan, berbuat baiklah sama budak ini. Karena dia budak yang rajin salat. Rasulullah bilang sama dia, wastausi bihi khairan. Wahai Abul Haytham, berbuat baiklah kepada budak ini. Fantalaqa Abul Haytham ila imra'atihi. Maka dia pun bawa budak. Dia enggak punya pembantu. Betapa senang kita punya apa? Pembantu. Betapa capek istri kita kalau enggak ada pembantu. Maka kita bawa, Abul Haytham bawa budak. Ini ada pembantu baru, siap mengerjakan banyak pekerjaan. Fa akhbaraha biqauli Rasulullah SAW, tapi dia bilang, tapi Rasulullah bilang sama saya, berbuat baiklah kepada budak ini karena budak ini rajin salat. Subhanallah. Apa kata istrinya? Ini perhatikan, istri soleha yang membantu suaminya dalam ketaatan kepada Allah. Faqalat imra'atuhu, istrinya berkata menasihati suaminya, fama anta bibalighin haqqa ma qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi an
tu'tiqahu, wahai suamiku, kau tidak akan bisa menjalankan wasiat Nabi untuk berbuat baik kepada budak ini kecuali satu cara. Caranya apa? Merdekakan dia. Kira-kira antum kalau punya pembantu, istri senang atau tidak? Senang lah, ini ada supir baru, ada pembantu baru, ada tukang kebun baru, senang. Mengurangi kegiatan. Ya, siapa tidak senang punya pembantu? Tapi istrinya ini, dia tidak pikir kesenangan dirinya, dia pikir bagaimana suaminya bertakwa kepada Allah. Ini yang hebat ini. Banyak wanita kalau dia memutuskan perkara yang dia pikir dirinya. Dia bilang ini baik padahal enggak baik. Ini beli ini, dia bilang ini bagus padahal buat kepentingan dia. Dia tidak pikir bagaimana suaminya, bagaimana agama suaminya, apa yang terbaik bagi suaminya. Ini wanita tidak. Kalau mau pikir dirinya, dia senang punya pembantu. Tapi dia pikir bagaimana suaminya bisa bertakwa kepada Allah, bisa dekat dengan Allah. Maka dia mengatakan, ya, tidak ada cara lain agar kau bisa menjalankan wasiat Nabi kecuali kau merdekakan apa? Budak ini. Dan suaminya mendengar nasihat istrinya. Dia mengatakan, fahuwa atiq, merdeka engkau. Subhanallah. Kemudian Nabi tahu tentang kejadian tersebut. Nabi komentar, Inna Allah lam yab'ath nabiyya. Nabi tidak marah. Kenapa kau enggak? Benar. Artinya Nabi mendiamkan kejadian tersebut. Berarti Nabi membenarkan pilihan apa? Istrinya. Wasiat istrinya, nasihat istrinya untuk merdekakan budak. Benar. Rasulullah SAW berkata, Inna Allah lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitonatan. Tidak Allah mengutus Nabi, tidak Allah menjadikan suatu khalifah kecuali ada dua model teman bagi mereka. Bitonatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Teman yang baik yang menyuruh kepada kebaikan, yang melarang dari kemungkaran. Wa bitonatun la ta'luhu khabalan, dan satu teman yang selalu mengajak pada keburukan dengan cara-cara yang sepertinya baik ternyata buruk. Wa man yuqa bitonata su' faqad wuqi. Siapa yang terjaga dari teman yang buruk maka dia telah terjaga. Dan suami pun demikian. Kalau suami, istrinya itu adalah teman dekatnya yang selalu membisikinya. Betapa banyak orang dia hebat, berhasil, kenapa? Karena istrinya. Dan betapa banyak orang rusak, kenapa? Karena istrinya. Bisik kata-kata yang indah ternyata buruk. Oleh karenanya seakan-akan Rasulullah mengomentari, kamu hendaknya bersyukur wahai Abul Hatham, ternyata istrimu adalah teman yang baik, yang membantu untuk bertakwa kepada Allah. Makanya saya ingatkan istri, kalau ada suami misalnya nonton Korea, kau nonton bencong-bencong ngapain? Tegur, enggak boleh. Kau ngapain nonton film laki-laki perempuan? Dalam film Korea itu ada perempuan cantik, ada laki-laki ganteng, gitu tidak? Ya gimana cemburuan kita lihat istri kita nonton laki-laki ganteng lebih ganteng dari kita? Cemburu atau tidak? Antum cemburu atau tidak? Saya enggak tahu ada kecemburuan di sini atau tidak. Cemburu dong. Istri kita melotot ngelihat apa? Ngelihat laki-laki lain. Ibu juga cemburu lihat istrinya, suaminya nonton lihat cewek Korea sambil geleng-geleng. Gimana mau bahagia rumah tangga seperti ini? Hambar jadinya. Kelezatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa menasihati suami untuk bertakwa kepada Allah, istri yang salehah menasihati suami untuk bertakwa kepada Allah. Saya rasa waktu sudah kejauhan. Mungkin sampai sini saja. Masih banyak ciri-ciri istri solehah namun lain waktu. Semoga Allah sebagaimana pertemuan kita di masjid yang mulia ini, Allah kumpulkan kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.